Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat subuh yang berbahagia, hari ini kita telah memasuki hari ke-22 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tentu sudah banyak hari demi hari yang kita lewati di bulan yang mulia ini. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita salat tarawih, qiyamul lail, tilawatul Quran, dan lain sebagainya. Tentu harusnya hari demi hari yang berlalu ini sudah memberikan pengaruh harusnya pada diri kita kepada arah yang lebih baik. Tentu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya harus bersemi di dalam hati dan sanubari kita. Namun jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita dapati dari kaum muslimin beramal dan melakukan suatu amalan, namun terkadang kurang memperhatikan nilai dari suatu amalan yang dia kerjakan. Maka untuk itu di kesempatan subuh hari ini, pembahasan kita, tema atau judul yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan adalah bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah salat subuh yang berbahagia, salah satu ciri dan sifat orang-orang yang beriman itu adalah manakala mereka melakukan suatu amalan, maka mereka tidak kepedean, amal mereka pasti diterima oleh Allah. Justru dari sifat orang yang beriman, ketika mereka selesai dari melakukan amalan, mereka khawatir jangan sampai amal mereka tidak diterima oleh Allah. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Sebesar apapun yang telah dia lakukan dari amalan, sebesar apapun ibadah yang sudah dia kerjakan, namun di dalam hatinya ada perasaan takut dan khawatir jangan sampai amalan atau ibadah itu belum naik ke hadapan Allah, belum sampai dan belum terangkat. Nah, inilah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, Pak. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah.
bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam. Keduanya membangun Ka'bah, rumah pertama Allah di muka bumi ini. Amalan yang luar biasa, membangun Ka'bah. Dan mereka adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, selesai mereka dari membangun Ka'bah, doa mereka apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terima amal kami ya Rabb. Ini doa mereka, meminta kepada Allah supaya amal yang sudah mereka lakukan diangkat oleh Allah, diterima di sisi Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Perhatikan jamaah sekalian, ulama mengatakan sekiranya Nabi Ibrahim saja, Nabi Ismail saja yang merupakan nabi dan rasul Allah itu masih mengkhawatirkan amalnya tidak diterima oleh Allah, nah adakah kita yang belum tentu seberapa dan tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, kemudian kita lantas kepedean amal saya pasti diterima oleh Allah? Siapa yang menjamin jamaah sekalian? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sudahkah ketakwaan itu menjadi sifat kita yang senantiasa hidup dan teraplikasi dalam hidup-hidup kita? Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sahabat Ibnu Umar pernah berkata, andaikan saya tahu ada satu ibadah saya, ada satu solat saya yang diterima oleh Allah, niscaya itu lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Sebab Allah hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan satu ayat di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, mereka yang berinfak, mereka yang bersedekah, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka merasa takut dan khawatir, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa kelak mereka akan kembali kepada Allah. Mendengarkan ayat ini dibacakan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lantas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat ini. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat ini orang yang dia mencuri, berzina, minum khamr, membunuh, lalu dia takut tatkala berjumpa dengan Allah dengan dosa-dosa yang dia lakukan? Apakah itu yang dimaksud dalam ayat? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq. Tidak, bukan itu maksudnya wahai putrinya As-Siddiq. Bukan itu maksudnya, kata Nabi. Walakinnahu alladhi, akan tetapi yang dimaksud di dalam ayat itu adalah orang yang yusolli, dia solat, wa yasum, dia puasa, wa yatasaddaq, dia bersedekah, wa huwa yakhafullah, dan dia takut kepada Allah, alla tuqbala minhum, jangan sampai solat mereka, puasa mereka, sedekah mereka tidak diterima oleh Allah. Itulah yang dimaksud dalam ayat itu. Jadi bukan dia yang mencuri, bukan dia yang membunuh, bukan dia yang minum khamar, bukan dia yang berzina, bukan. Ini orang kalau meninggal atau akan meninggal jelas takut sama Allah dengan dosa-dosanya. Tapi ini lebih hebat lagi, dia tidak mencuri,
Dia tidak melakukan dosa, dia beramal. Nah, dengan amalan itu dia masih khawatir jangan sampai amalan mereka belum terangkat, amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena betapa banyak amalan yang kita lakukan itu masih jauh dari kesempurnaan. Maka daripada itulah kita senantiasa beristighfar kepada Allah setiap kali kita melakukan suatu amalan. Selesai melakukan amalan, di antara tuntunannya istighfar kepada Allah. Makanya lihat solat kita. Selesai kita solat, zikir pertama yang kita ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun sama Allah. Padahal ini bukan habis mencuri ini, bukan habis minum khamr itu, habis solat, habis solat. Tapi tuntunannya adalah astaghfirullah, minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin solat kita itu diterima oleh Allah. Kita tidak bisa menjamin solat kita itu sempurna dan terangkat kepada Allah. Tidak ada jaminan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lihat di penghujung Ramadan juga, doa yang dianjurkan oleh Nabi diajarkan lagi kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika bertanya, ya Rasulullah, apabila aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang aku harus ucapkan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Aisyah, kalau kau ketemu itu malam Lailatul Qadar, maka ucapkanlah doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa inti doa ini? Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dituntunkan oleh Nabi di akhir-akhir Ramadan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu. Sesuatu kalau sudah mendekati akhir, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW, Pak, menjelang ajal beliau, turun satu surat pertanda bahwa ajal Nabi sudah hampir tiba. Satu surat penuh diturunkan oleh Allah. Surat apa itu? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini surat, kata Ibnu Abbas, adalah surat yang menunjukkan telah dekatnya ajalnya Nabi SAW yang Allah beritahukan kepada beliau. Makanya menurut pendapat sebagian ulama, ini surat yang paling terakhir turun di dalam Quran itu. Setelahnya tidak ada lagi surat yang turun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini surat yang menunjukkan bahwa ajalnya Nabi sudah hampir tiba. Allah ingatkan dalam surat ini, walaupun dia tidak tersurat di dalam surat itu, tapi dia yang tersirat, tafsirnya dilihat. Kalau kita lihat secara terjemahan, tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa ajalnya Nabi hampir tiba di situ. Lihat, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan kau lihat manusia, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, mereka masuk. Maka daripada itu, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Ini isyarat kepada Nabi, wahai Nabi, tugasmu sudah selesai. Orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kau sudah dimenangkan. Peristiwa Fathu Makkah, engkau sudah diberikan kemenangan wahai Nabi. Manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam. Tugasmu sudah selesai. Kau telah menyampaikan risalahku. Yang tersisa, pujilah Allah, sanjunglah Allah,
dan jangan lupa minta ampun sama Allah. Sama siapa ini? Ayat ini tertuju kepada Nabi. Nabi, Pak, masih disuruh oleh Allah, masih diperintah sama Allah untuk minta ampun kepada Allah. Padahal Nabi itu kan sudah dijamin kan. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Sudah dijamin dosanya sudah diampuni, baik yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi Allah dalam ayat ini masih perintahkan nabinya wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Ini di penghujung ajalnya Nabi disuruh apa? Istighfar. Maka untuk mengamalkan ini ayat, Nabi SAW ketika ruku dan sujud di penghujung ajalnya, Pak, beliau banyak-banyak mengucapkan doa ketika ruku dan sujud, bukan lagi subhana rabbiyal azim, bukan lagi subhana rabbiyal a'la, tetapi yang beliau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Salah satu doa ketika ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Itu yang diucapkan oleh Nabi sebagai bentuk pengamalan dari ayat itu. Dan memang sesuai, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ayatnya tadi apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Kemudian apa? Allahumma gfirli. Sesuai dengan ayat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka untuk mengamalkan ini ayat, ini surat, Nabi rubah bacaan rukunya, bacaan sujudnya dengan doa tadi. Karena beliau ingin mengamalkan itu ayat. Beliau banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung ajalnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya di penghujung Ramadan seperti ini, perbanyak minta ampun sama Allah. Perbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara global ada dua syarat diterimanya itu amalan. Ada dua syaratnya. Yang pertama, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang menyebabkan amalan kita tertolak, lawannya keikhlasan, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik penghancur amalan. Syirik penghancur amalan. Sia-sia amalan yang sudah kita lakukan. Sekalipun dia sholat malam, sekalipun dia sholat wajib dan sholat sunnahnya, sekalipun dia puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah, sekalipun dia haji, sekalipun dia umrah, sekalipun dia bersedekah dengan gunung emas, apapun yang dia lakukan dari amal kebaikan, tapi kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya diibaratkan dalam Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan itu amalan bagai debu yang berterbangan. Tak ada artinya. Kenapa? Syirik kepada Allah tidak diampuni. Kalau masih dosa yang lain di bawah syirik, masih mungkin Allah ampuni walaupun tidak bertaubat. Karena rahmat Allah, ampunan Allah sangat luas. Allah menerima taubat hambanya. Bahkan sebelum hamba bertaubat, Allah ampuni dosanya. Itu kalau selain syirik, Pak. Tapi kalau syirik, kalau sudah berbahasa, kalau sudah berbicara tentang syirik, apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Kalau di bawah syirik, Allah ampuni. Tapi kalau syirik, tak ada ampun. Dosa yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di dalamnya. Maka ini yang harusnya kita waspadai, jamaah sekalian. Jangan sampai amalan kita bercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan syirik ini terlalu banyak macam, bentuk dan jenisnya, yang terkadang karena kejahilan sebagian umat Islam masih saja bersentuhan dengan kesyirikan itu. Contohnya misalnya masih percaya sama dukun, paranormal yang memang tidak normal itu. Nah, yang mengaku tahu tempat-tempat di mana barang hilang, mengaku tahu perkara gaib, padahal yang tahu perkara gaib cuman Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tak ada satupun yang tahu perkara gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini lancang mau mendahului ilmunya Allah. Lancang tak? Lancang. Ingin mendahului ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci yang gaib itu cuma di tangan Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, kuncinya Allah simpan. Tidak mungkin ada orang yang bisa membukanya. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tegas Nabi ancam orang, jangankan percaya sama dukun, datangi dukun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ataka kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah wa fi riwayatin arba'ina yauma. Barang siapa yang datang kepada dukun, paranormal, yang mengaku tahu perkara gaib, tanya sama si dukun, sekedar tanya, solatnya tak diterima 40 hari 40 malam. Solatnya tak diterima 40 hari 40 malam. Sia-sia solat yang dia kerjakan. Mendatangi dukun, Pak, itu bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang masih meyakini jimat-jimat yang dia agungkan, yang dia besarkan. Oh, ini jimat saya yang bisa melindungi saya, yang bisa menolak bala, yang bisa menolak penyakit, ini dan itu. Jimat ini pun penghancur amalan ini, yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Rasul tegas mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Suatu hari, Pak, Nabi pernah melihat ada sahabat yang pakai gelang kuningan. Tapi bukan sekedar gelang ya. Ada maksudnya dia pakai itu. Ada maksudnya dia pakai itu. Nabi tanya dulu, mahadi, apa itu gelang yang kau pakai itu, apa itu? Nabi tanya dulu. Kata sahabat ini, minal wahiyah. Ya Rasul, ini gelang ini untuk nolak bala ya Rasul. Kalau ada yang nyerang, bisa, ini yang kita andalkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inzi'ha, lepaskan gelang yang semacam itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena gelang yang seperti itu tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Wa in mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kau meninggal sementara gelang itu masih ada padamu, kau tidak akan mendapatkan keberuntungan buat selamanya. Lihat jamaah sekalian, memang kalau yang namanya syirik itu tidak ada kompromi, Pak. Nah, karena dosanya besar, sia-sia amal yang kita kerjakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang melakukan suatu amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jangan bercampur di dalamnya kesyirikan, baik syirik akbar, syirik besar, maupun syirik asghar, syirik kecil. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah diancam amal perbuatannya akan dihapus. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini ayat juga tertuju kepada Nabi. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, andaikan kamu berbuat syirik, andaikan, walaupun mustahil Nabi itu berbuat syirik. Nah, dia yang mengajarkan untuk apa? Meninggalkan kesyirikan itu. Tapi ini ancaman untuk Nabi, sebagai peringatan bagi yang lainnya. Kalau Nabi saja diancam, apalagi selain Nabi. La in asyrakta, andaikan kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pastilah amalmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan pastilah kamu termasuk dari orang-orang yang merugi.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik asghar, syirik kecil. Kita harus waspada darinya. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau mau bersumpah, bersumpah sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bil amanah. Jangan kamu bersumpah dengan nama amanah. Wala tahlifu bi abaikum. Jangan kau bersumpah dengan nama nenek moyang, demi nenekku. Tidak boleh seperti itu. Karena bersumpah harus menyebut nama Allah. Bersumpah itu adalah suatu bentuk pengagungan, dan pengagungan yang seperti ini tidak boleh diserahkan kepada Allah. Wa man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau hendaknya dia diam. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari syirik kecil juga riya, sum'ah. Riya beramal supaya mau dilihat oleh orang. Sum'ah beramal supaya mau didengar oleh orang. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dia beramal, kemudian ada riya di dalamnya. Dan ini perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai menimpa para sahabat. Suatu hari Pak, para sahabat ini berbincang-bincang tentang masalah Dajjal. Betapa ngeri, betapa luar biasanya itu fitnah Dajjal. Nah, para sahabat bercerita, memperbincangkan, oh luar biasanya Dajjal itu. Nabi sudah sebutkan begini dan begini. Ketika dia keluar, banyak pengikutnya. Orang-orang terfitnah. Kenapa? Dajjal itu keluar ketika manusia sedang kelaparan. Nah, Dajjal keluar membawa gunung roti Pak. Yang mau beriman sama Dajjal dikasih roti, yang tidak mau beriman dibiarkan mati kelaparan. Maka banyak orang yang menjadi pengikut Dajjal tatkala itu. Tidak tahan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Dajjal akan melintasi semua permukaan bumi. Tidak ada satupun tempat kecuali akan dilewati oleh Dajjal. Dia lewat seperti angin yang berhembus. Hanya dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, Makkah dan Madinah. Karena di Makkah setiap kali Dajjal mau masuk, sudah ada malaikat yang menghunuskan pedangnya di situ. Tidak berani Dajjal. Tapi Dajjal ini tidak tinggal diam. Dia hentakkan kakinya sehingga membuat Makkah dan Madinah itu bergoncang, bergoyang. Maka keluar orang-orang munafikun dari Makkah dan Madinah, ikut Dajjal. Luar biasa fitnah Dajjal ini. Itu diperbincangkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Pak. Datang Nabi melihat perbincangan sahabat. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum minal masihid dajjal. Wahai para sahabatku, inginkah ku beritahukan kepada kalian suatu perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian melebihi fitnah Dajjal? Kalau Dajjal keluar, kata Nabi, aku berada di tengah kalian, aku sendiri yang menghadapi Dajjal itu, kata Nabi. Aku sendiri yang menghadapi Dajjal. Nah, tapi ada fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Kalau fitnah Dajjal terlalu nampak Pak. Kenapa? Semua orang itu tahu itu Dajjal. Dajjal itu di jidatnya tertulis kafaro, kafir. Kata Nabi, semua orang bisa baca. Yang buta huruf pun bisa baca. Jadi fitnahnya nampak sekali. Nah, kata Nabi, ada fitnah yang tersembunyi dia. Sangat tersembunyi, kata Nabi. Apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Ini syirik yang sangat tersembunyi, tidak nampak dia. Orang bisa jadinya tadi beramal lillah karena Allah, tapi terselip di dalamnya keinginan-keinginan yang lain. Muncul di dalamnya dirinya riya. Awalnya tadi beribadah mau sholat luar biasa, ikhlas karena Allah. Tapi ketika ada orang yang memperhatikannya, maka dia pun buat-buat sholatnya. Makanya Nabi kasih contoh, yaqumur rajul
fayusalli wa yuzayyinu salatah. Ada orang yang dia solat, kemudian dia berdiri solat, lantas dia indah-indahkan solatnya, dia percantik solatnya. Yang tadinya rukuknya, sujudnya biasa saja, tapi ketika ada orang lain memperhatikannya, oh dia tampakkan rukuk dan sujudnya lebih lama. Yang tadinya biasanya bacaannya 3 kul saja, nah tapi ketika ada orang lain masuk langsung Al-Baqarah. Nah biasanya dia tidak biasa membaca itu, tapi dia baca karena ada orang lain yang memperhatikan dan mendengar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, fayuzayyinu salatah, maka dia pun hias-hiasi salatnya, lima yara min nadharir rajul, karena dia melihat ada orang lain yang memperhatikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lebih lanjut Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yakni riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Akhfa min dabibin namal ala safatis sauda fi dhulumatil lail. Dia lebih samar dari rangka semut di kegelapan malam di atas batu hitam. Bisa enggak Pak lihat semut itu langkahnya, bukan semutnya, langkahnya di kegelapan malam, di kejauhan, di atas batu hitam lagi. Siapa yang bisa lihat itu? Saking samarnya itu. Yang namanya syirik asgar itu, riya itu. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian, karena inilah yang menyebabkan amal kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Dan tentu itu yang tidak kita harapkan, jamaah sekalian. Kita berharap semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, mutabaah, sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab suatu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka dia mardud, tertolak. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru dalam urusan agama kami yang tidak ada contoh dan perintahnya, maka dia tertolak. Dalam riwayat Muslim dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka dia tertolak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya di bulan Ramadan ini ada 3 amalan yang sangat besar yang kita lakukan. Apa itu? Salat, puasa, tilawatul Quran. Ini kan amalan pokok di bulan Ramadan ini. Dan ada amalan-amalan yang lainnya tentu saja. Tapi 3 ini tidak mungkin kita bisa lepas di bulan Ramadan. Salat. Salat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat, kata Nabi. Artinya apa? Pelajari salat itu dengan benar. Jangan sekedar solat, sebab kalau sekedar solat masih diancam dalam Quran, fawailul lil musallin, celaka itu orang yang solat. Solatnya asal-asalan. Alladzina hum an solatihim sahun. Orang yang dia solat dia, tetapi apa? Lalai dalam solatnya. Nah kalau sekedar solat Pak, jangankan kita, orang munafik juga solat. Orang munafik juga solat, ya kan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau solat, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, solat menunjukkan mereka juga solat, tapi solat dengan sangat malasnya. Itu pun solatnya asal-asalan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pernah suatu hari ada seorang sahabat datang masuk solat 2 rakaat. Kemudian setelah itu Nabi duduk-duduk bersama sahabat. Datang kepada Nabi ucapin salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Kemudian kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusol. Kembali lagi kamu solat, kamu itu belum solat. Sahabat ini pun diperintah Nabi seperti itu, dia solat lagi. Selesai dia solat, datang ucapin salam sama Nabi, dijawab salamnya oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali lagi, kamu belum sholat itu. Sahabat ini merasa heran, loh, tadi kan saya sudah sholat. Anda apa-apalah, ini perintah Nabi ini. Akhirnya sholat lagi dia.
Selesai sholat, datang lagi sama Nabi. Nabi kembali berkata, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi, kamu belum sholat. 3 kali berulang seperti itu. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, tadi itu sholat yang saya kerjakan tadi itu yang paling hebat itu sudah itu. Nah, saya tidak bisa lagi lebih hebat dari itu ya Rasulullah. Alimni sholah, ajarkan kepada saya bagaimana itu sholat yang benar. Lihat, barulah Nabi ajarkan, idza kumta ila sholati, kalau kau mau berdiri untuk sholat, fa asbighil wudu, sempurnakan dulu wudu'mu. Summa staqbilil qiblata fakabbir, kemudian hendaknya kamu hadap kiblat lalu bertakbirlah. Kemudian perhatikan kekhusyuanmu di dalam sholat. Baca yang harus kamu baca di dalam sholat perlahan dengan khusyuk, jangan terburu-buru kalau sholat itu. Lihat, ini sahabat ditegur oleh Nabi bukan karena dia tidak ikhlas dalam sholatnya, dia ikhlas, tapi apa? Dia sholat asal-asalan. Ini yang diperhatikan oleh Nabi. Kalau ikhlasnya mungkin dia ikhlas, karena amalan bukan hanya dituntut kita ikhlas, Pak. Ikhlas itu yang pertama, tapi ada hal yang kedua. Amalan yang kita kerjakan harus benar sesuai tuntunannya. Nah, kalau dalam perkara dunia saja kita tahu segala urusan itu harus dilakukan dengan benar, ya kan? Kalau asal-asalan pekerjaan kita tidak akan beres, ya kan? Itu dalam urusan dunia. Nah, apalagi kalau dalam urusan agama, ada tuntunannya, ada aturannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada satu hadis yang cukup membuat bulu kuduk kita merinding mendengarnya. Nabi SAW bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqbalu lahu salatun. Sungguh ada seseorang, kata Nabi, dia sholat 60 tahun lamanya. Tidak tahu berapa ribu rakaat yang sudah dia kerjakan itu. 60 tahun lamanya dia sholat, tapi apa? Ma tuqbalu lahu salatun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Apa? Tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebutkan, kenapa bisa begitu ya Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yutimur ruku' wa la yutimmus sujud. Orang ini dia boleh jadi rukunya sempurna tapi sujudnya yang tidak sempurna. Wa la'allahu yutimmus sujud wa la yutimur ruku', atau sebaliknya, sujudnya sempurna tetapi rukunya lagi yang tak sempurna. Salat asal-asalan, salat kayak orang balapan. Allah tidak terima salat yang semacam itu. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, solat itu butuh ketenangan, solat itu butuh khusyuk, solat itu butuh tumakninah. Kalau solat kayak orang balapan, Allah tidak terima solat yang semacam itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini solat. Perhatikan solat kita. Kemudian siam, puasa. Ini ibadah yang tentunya tidak akan kita lepas di bulan Ramadan ini. Nah, puasa ini luar biasa kan? Jangankan puasa wajibnya, puasa sunnahnya saja, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu anin nar sab'ina kharifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari saja di jalan Allah. Ini puasa umum, Pak, bukan puasa Ramadan, puasa umum, puasa sunnah masuk di dalamnya. 1 hari dia berpuasa, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Kalau 1 puasa saja yang sunnah seperti itu, kira-kira bagaimana dengan puasa Ramadan? Kira-kira bagaimana dengan puasa Ramadan? Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan besarnya puasa itu pahalanya, Nabi juga pernah mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa, kata Nabi, dia tak dapat pahala puasanya kecuali sekedar menahan lapar dan haus. Cuman itu yang dia dapat. Kok bisa-bisanya? Padahal besar ini pahala puasa ini, tapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali sekedar lapar dan haus. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Dia puasa sekedar puasa. Dia kira puasa itu cuma ndak makan, ndak minum. Itu katanya puasa.
Padahal puasa itu bukan seperti itu hakikatnya. Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka. Kalau kamu puasa, puasakan matamu, puasakan telingamu, puasakan lidahmu anil ma'tham wal kadhib, dari perbuatan dosa, dari dusta, dari menggibah, dari menggunjing, dan dari semua perbuatan dosa. Itu hakikatnya orang yang puasa. Nah, ketika kita puasa, kita tidak makan, kita tidak minum, tapi lisan kita masih jahat, telinga kita masih sering mendengarkan yang haram, mata kita masih kita lepaskan untuk memandang sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam agama, Allah tidak terima puasa yang seperti ini. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang dia puasa tapi dia tidak meninggalkan dusta, beramal dengan kedustaan, selalu berbuat kejahilan, Allah tak butuh ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ini jamaah sekalian. Jadi puasa ini di satu sisi kita betul-betul harapkan pahalanya, di satu sisi yang lain kita pun khawatir jangan sampai puasa kita tidak diterima oleh Allah. Ingat sifatnya orang yang beriman, dia khawatir jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah sekalian, tilawatul Quran. Nah, ini kan amalan yang paling hebat di bulan Ramadan ini. Tilawatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Oh, enggak usah disebutkan lagi tentang keutamaan dan pahalanya. Mungkin sering kita dengar keutamaannya, pahalanya. Nah, Quran ini dia zikir yang kata para ulama, sekalipun kita baca itu Quran dan kita tidak paham maknanya, tetap Allah tuliskan satu hurufnya 10 kebaikan. Itu yang tidak paham saja seperti itu Quran ini. Nah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf saja dalam Quran, baginya satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu Quran, Pak. Dan itu Nabi ucapkan bukan di bulan Ramadan ya. Bukan di bulan Ramadan itu hadis Nabi ucapkan, tapi di hari-hari secara umum. Nah, bagaimana lagi kalau di bulan Ramadan yang pahalanya semakin berlipat ganda? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, amalan besar ini Quran ini. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan, kenapa kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan? Mengapa? Apa alasannya? Kata ulama, salah satu di antaranya karena sebagai bentuk wujud kita bersyukur bahwa Quran diturunkan di bulan Ramadan. Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka sebagai wujud syukurnya kita pun berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Nabi Pak pernah ditanya, kenapa ya Rasul kau itu berpuasa hari Senin? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya. Itu hari, kata Nabi, hari di mana aku lahir, dan itu hari Senin, hari di mana aku diturunkan Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya aku berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah. Hari itu diturunkan Quran, kata Nabi. Makanya menurut sebagian ulama, kita berpuasa di bulan Ramadan sebagai wujud syukur kita Quran diturunkan di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, besar pahalanya itu Quran. Tapi di satu sisi kita pun harus ingat sabda Nabi SAW. Rasul pernah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu, kata Nabi, adalah hujjah yang bisa membela kamu, atau justru sebaliknya, hujjah yang akan mencelakakan dirimu. Hujjah yang akan membela kita. Kenapa? Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat. Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang-orang yang senang membacanya. Hujjah yang akan membela kita. Tapi di satu sisi dia bisa hujjah yang mencelakakan kamu. Bagaimana itu? Kalau Quran kita hanya jadikan sebagai pajangan saja di rumah, kita tempel di dinding, kemudian kita tidak pernah baca, kemudian tidak pernah kita tadabburi, kemudian tidak pernah kita pelajari, ini Quran akan membinasakan kita, Pak. Menjadi hujjah yang akan menjerumuskan kita di dalam neraka. Hujjatun alaika.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya pelajari Quran itu. Pelajari cara membacanya, panjang pendeknya, makharij hurufnya. Kemudian pelajari maknanya, tadaburi maknanya. Ini Quran. Sebab Quran Allah turunkan liyadabbaru ayatihi, agar kamu tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Maka sesekalilah kita baca juga itu Pak, terjemahan Quran itu. Kalau kita ini mungkin sering khatam bacaan Quran, lafadznya. Tapi pernah enggak kita khatam membaca arti Quran itu? Terjemahan Quran itu. Itu perlu juga kita khatamkan Pak. Khatam apa namanya? Artinya, arti Quran itu. Nah, maka kalau kita punya target menghatamkan Quran, lafaz-lafaznya, khatamkan juga artinya sebagai bentuk tadabbur kita terhadap Quran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran ini kalau salah-salah kita membacanya, bisa salah artinya. Makanya pentingnya mempelajari Quran itu. Iya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Quran dan yang mengajarkan Quran. Sebab Quran ini bukan bahasa sembarangan, Pak. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah baca bisa salah artinya. Nah, kalau salah baca bisa salah artinya kita. Tidak usah jauh-jauh, misalnya kita baca dari Quran ayat yang mungkin sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itu artinya kan. Tapi kalau kita salah baca Pak, wa ma khalaqtu, kita baca wa ma halaqtu, kita ganti huruf kha menjadi huruf ha, halaqtu. Kalau secara sepintas kita dengar biasa saja kan, biasa saja. Oh, tapi yang paham bahasa Arab itu beda sekali artinya itu. Kalau dengan khalaqatu, tidaklah saya mencipta. Tapi kalau antum baca dengan ha, wa ma halaqtu, tidaklah saya menggundul jin dan manusia. Beda sudah artinya itu kan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau antum baca huruf kha menjadi huruf ha, kemudian huruf qaf menjadi huruf kaf, wa ma halaqtu, lebih bahaya lagi artinya, tidaklah saya binasa jin dan manusia. Lihat Quran itu Pak, salah kita baca bisa salah arti. Nah, dalam surat Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sungguh engkau laminal mursalin, betul-betul termasuk dari Rasul. Itu lam di situ namanya lamut taukid, laminal mursalin, betul-betul termasuk dari Rasul. Tapi kalau kita baca innaka laminal mursalin, beda sudah artinya itu. La artinya tidak, sesungguhnya engkau bukan Rasul. Lihat, bahaya artinya ya kan, mengingkari Rasul SAW. Kalau kita panjangkan bacaan la-nya tadi, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu bukanlah Rasul. Itu artinya Pak. Nah, ini Quran ini salah panjang pendeknya bisa salah makna. Nah, dari sinilah betapa pentingnya mempelajari Quran itu. Jangan sampai kita baca Quran, Quran sedang melaknat kita. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka mumpung Ramadan, kita masih berada di bulan Ramadan, sibukkan diri dengan Quran, sibukkan diri dengan membaca dan mempelajari Quran itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian kajian yang bisa kami paparkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.